Oke, review ayam gue yang berikutnya. Ini adalah ayam dari Tanjim ya, yaitu Tanjim Origin. Oh iya, sebelumnya gue terima kasih dulu buat Kuping Sensi yang udah minjemin gue unit ini untuk gue review secara jujur. Jadi kalau bagus gue bilang bagus, kalau jelek sudah pasti gue bilang jelek. Buat yang belum tahu Kuping Sensi itu apa, dia adalah toko audio online ya yang ada di Tokopedia. Lu bisa cek. Dia jual berbagai macam alat audio dari mulai IM, kabel, eartips, DAC dan lain-lain. Menurut gue lengkap banget buat kalian yang mau nyari barang-barang entry level, mid atau high end. Dia juga sediain, bergaransi, dan sellernya baik banget ya. Jadi thank you Kuping Sensi buat minjemin unit demo ini. Kalian bisa cek nanti linknya di deskripsi, atau kalian bisa langsung cek di Tokopedia, search aja Kuping Sensi. Oke. Jadi ini adalah kayaknya ini ayam Tanjim gue yang kedua harusnya. Sebelumnya gue review For You ya kalau gue nggak salah. Jadi ini adalah bedanya sama si For You itu, dia kayaknya kotaknya sedikit lebih gede ya yang ini, dan terasa lebih berat gitu. Terus kemudian ini dikasih postcard anime-animean nih. Buat temen-temen yang wibu yang suka sama anime ya mungkin berbahagialah kalian, tapi kalau buat gue sih gue nggak terlalu ngaruh ya gitu. Cuman ya itu mungkin kalian suka, silakan aja. Ini adalah Tanjim Origin. Langsung kita bahas. Boxnya lumayan berat, agak sedikit gede. Ini kurang lebih harganya sekitar 4 juta kurang dikit kalau nggak salah. Ini ada apa sih namanya, grab frekuensinya, ada informasi lainnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Chinese, ada bahasa Jepang juga ini harusnya. Terus ini tulisannya modular sound tuning. Apakah benar? Mari kita cek. Oh ya, by the way ini konfigurasinya single dynamic driver ya. Jadi buat teman-teman yang suka sama single dynamic driver sound mungkin bisa tonton review ini sampai habis lah. Ini boxnya again, kalau box Tanjim tuh gue selalu seneng ya. Kayaknya tuh mewah banget gitu. Kesannya tuh gue seneng banget. Kalau kalian lihat kan ini dalamnya ada tuh, cara bukanya aja nggak tau, kayak keren gitu pak, kayak amplop gitu kan. Ini ada kitabnya yang nggak akan pernah gue baca, jadi kita skip aja dulu. Ntar berantakan banget nih. Aduh, terusin dulu deh. Nah, terus ini kalian pas dibuka tuh kayak mewah banget gitu kan. Ini carrying case-nya aja keren banget menurut gue nggak pernah lihat carrying case yang bentuk kayak gini ya, untuk rentang harga segini. Terus ini magnetic gitu, terus dalamnya bludru gitu ya. Bludru apa kain sih ini, pokoknya kayak kain gitu, kayak karpet gitu, enak banget. Terus ini ada kabelnya, keluarin aja. Nih carrying case nya menurut gue one of the best, cuman mungkin sayangnya karena warnanya putih. Gue tuh kalau warna yang putih gitu tuh gue suka sebenarnya, cuman kayak sepatu aja pak, jadi kayak rentan gampang kotor gitu, tapi keren gitu. Terus di dalamnya di sini ini kita kesampingkan dulu. Ini ada ear tips, ada dua jenis ear tips ya, dari 3 ukuran masing-masing. Ini menurut gue ear tipsnya lumayan oke, tapi gue nggak pakai ini karena gue lebih pakai ear tips yang biasa gue pakai. Jadi kita kesampingkan lagi dulu. Aduh, penuh banget meja gue. Terus dulu deh. Nah, ini untuk ayamnya sendiri. Jadi dia ngasih 2 pasang nozzle lagi ya. Jadi total nozzle-nya ada 3 pasang, jadi total ada 6. Yang ini yang tidak terpasang ya 2. Nah, ini supposed to be adalah modular dari si tuningannya tadi, yang kalau kalian lihat tuh di bagian depannya ini nih, modular sound tuning katanya. Tapi gue udah coba, ini to be honest nggak ada perbedaannya sama sekali, bener-bener nggak ada bedanya sama sekali. Gue bingung bedanya di mana. Jadi bisa dibilang ini anggap aja ini cadangan ya. Jadi in case kalau tiba-tiba nozzle-nya rusak atau dengan alasan apapun, kalian bisa langsung ganti. Tapi to be honest again nggak ada perubahan sama sekali. Terus di sini ayamnya kita copot dulu. Ini ayamnya menurut gue cakep banget ya. Cakep dalam arti segala hal nih. Jadi yang pertama dia warnanya kayak silver gini. Terus habis itu ini halus ya, ininya halus, tapi tulisan originnya nih bertekstur gitu loh. Jadi kalau lu pegang tuh kayak emboss gitu, kayak tulisan-tulisan emboss. Terus ini full metal ya, full metal. Ini lumayan berat, to be honest nih lumayan berat. Nozzle-nya menurut gua agak sedikit panjang, terus diameternya juga sedikit lumayan besar ya, sedikit besar, sedikit di atas rata-rata, tapi menurut gua masih lumayan oke.
Terus untuk yang ini yang sisi sebelah kiri, untuk yang sebelah kanannya dia ada lambang Tanjimnya gini, gitu. Keren sih menurut gua. Cuman sayangnya, gua coba beberapa ear tips ya pakai IM ini, gua nggak menemukan ceiling yang bagus gitu. Gua agak ngerasa agak sedikit kedodoran gitu untuk ceiling di kuping gua. Gue nyoba kayak yang biasa gue pakai kan kayak Spinfit W1 atau Eletec apa namanya Baroque Works itu suka nggak masuk. Jadi gue harus pakai Azla Setna Crystal gue. Nah Azla Setna Crystal nih gue senengnya karena dia bornya lumayan tebel ya, keras nih yang tengahnya. Jadi dia ketika dipakai tuh pakem gitu, pakem dalam arti bisa ngasih ceiling yang bagus gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang kupingnya gede kayak gua, mungkin kalian bisa pakai bor ear tips dengan bor yang tebal kayak gini ya gitu. Atau kalian mungkin kalau misalnya punya ear tips lain ya silakan aja dicoba, kali aja masuk gitu sesuai. Cuman to be honest gue cuma masuk pakai si Azla Setna Crystal ini gitu. Kemudian dari sisi kabelnya sendiri menurut gue ini kabelnya lumayan oke. Dia kayak single apa namanya, single braided aja atau tidak braided sama sekali, tapi sebenarnya ini dia dilapisin plastik gitu pak. Jadi ini dalamnya kayaknya harusnya dua braided ya, harusnya. Terus konektornya di sini dia udah 2 pin. Kemudian dia pakai jacknya 3,5 mm. Setahu gue ini dia nggak ada opsi untuk jenis konektor atau jack yang lain ya. Jadi emang cuman ini aja konfigurasinya gitu. Kemudian kita akan lanjut ke impresi suaranya ya. To be honest, ketika gue pakai IM ini yang pertama kali gue denger, gue ngerasa kok mirip kayak IE600 ya dari Sennheiser. Itu menurut gue itu punya tuningan yang bagus banget ya IE600. Cuman setelah gue perdengarkan lagi, ternyata yang bikin gue merasa itu mirip adalah dia punya tekstur bass itu sama sub bass itu yang bener-bener bagus ya. Jadi dari konfigurasi single dynamic driver yang dikasih, dia itu punya tuningan bass sama sub bassnya tuh bener-bener bagus banget. Jadi kerasanya tuh bener-bener rich gitu. Jadi lu ngerasain sub bass yang teksturnya bagus, dinamis, lu ngerasain yang kayak ini single dynamic driver yang bisa ngasih low frekuensi yang bagus gitu. Cuman sayangnya itu adalah gue ngerasa sub bass sama bassnya ini cenderung bisa dibilang tuh kayak santai gitu. Santai itu gimana? Jadi bassnya tuh bisa dibilang lambat. Jadi bass sama sub bassnya tuh impactnya tuh lambat. Jadi kalau lo pengen dengerin lagu yang speednya kenceng, udah deh wassalam. Jadi nggak akan bisa ngejar. Jadi ini cocoknya tuh buat lagu-lagu yang agak-agak slow gitu ya, mungkin akustik atau lagu-lagu yang dia tidak membutuhkan bass dengan intensitas yang besar gitu. Karena kalau besar dan cepat ya, tapi kalau misalkan dia butuh besar dan cepat, again akan keteteran menurut gua. Tapi kalau lu pakai dengar lagu yang pop, yang fine aja gitu low frekuensinya, menurut gue ini akan sangat menyenangkan. Lu bisa ngerasain tekstur dari bass sama sub bassnya yang oke banget gitu. Rumble-nya menurut gue cukup panjang rumble-nya, tapi again terlalu lambat. Jadi akan sangat nyaman sebenarnya untuk pakai long listening ya, untuk pakai ngedengerin lagu yang dalam waktu lama gitu, nggak akan bikin capek. Kemudian dari sisi middle-nya sendiri, ini adalah jelas-jelas nih adalah IM yang middle centric ya. Dia memang mengedepankan sisi mid frekuensi dari suara yang dihasilkan gitu. Dia punya vokal yang bener-bener lush, smooth banget, abis itu lumayan berbody ya, dan airy juga. Jadi tonalitinya tuh bener-bener dari pria wanita, mau low high sama middle-nya itu bener-bener oke banget. Jadi dia tetap berbody walaupun nggak berat ya. Jadi pas gitu, suaranya tuh pas, bener-bener lush banget gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah nyobain salah satu ayam yang gue udah review juga, mungkin kan bisa cek videonya. Itu namanya Kinera Freya 2 ya. Itu dia punya vokal yang mirip sama ayam ini. Jadi bener-bener vokalnya tuh bagus sekali, nyaman banget buat didengerin. Jadi kalau lu nyari ayam dengan vokal yang terbaik ya untuk rentang harga 4 juta ke bawah, mungkin ini salah satu opsi yang bisa lu beli gitu. Apalagi ini memang bener-bener menurut gue build for long listening lah, bener-bener enak banget buat ngedengerin lama, nggak akan capek gitu. Kemudian dari sisi treble-nya sendiri, menurut gue treble-nya cukup aja. Treble-nya ceringnya pas, nggak yang mewah banget, nggak yang nusuk. Jadi benar-benar smooth, santai. Treble-nya nggak ada piercing sama sekali.
Extended treble-nya menurut gue nggak panjang ya, jadi tapi nggak buntung juga, jadi kesannya lu bisa ngedengerin treble yang cukup gitu. Jadi nggak apa namanya, dia nggak berusaha mengedepankan treble, nggak berusaha untuk apa sih, sparkling yang lebay gitu ya, yang bener-bener jernih, enggak. Tapi suaranya tuh clear, dalam arti fine gitu, tuningannya tuh bagus pas. Makanya gue agak sedikit merasa mirip ketika gue ngedengerin IE 600, mungkin karena itu juga. Cuman mungkin dari sisi mikro-mikro detail, dari sisi treble-nya memang ya jauh lah menang IE 600 ya gitu. Tapi again untuk energinya gue ngerasa ini lebih di bawahnya IE 600 jelas, cukupan aja lah powernya gitu. Uh, Kemudian dari sisi clarity, again ini clear, benar-benar clear, secerah masa depan gue, benar-benar clear banget. Cuman untuk micro detail jelas ini bukan yang paling detail ya. Again karena single dynamic driver, walaupun dia bisa ngasih tuningan yang bagus, tapi detailnya sorry to say ya, single dynamic driver ya, kurang maksimal lah gitu. Untuk sound stage-nya ini megah, luas, lega sekali gitu ya. Apalagi ketika lu dengerin suara orang nyanyi itu bener-bener kayak kerasanya tuh lebar gitu, bener-bener nyaman banget mendeliver suara vokal yang pas di tengah tadi dengan apa namanya, stage yang lega. Jadi kerasanya tuh bener-bener jadi vokalnya tuh lebih terasa kejual gitu loh. Jadi kejual tuh kayak bener-bener, oh ini vokal yang gue cari, makin bagus gitu. Cuman dari sisi imagingnya, gue to be honest agak sedikit menyayangkan ya, karena nih harganya di harga 4 juta, imagingnya menurut gue kurang baik ya. Kurang baik dalam arti gini, mungkin kalau gue mau ngasih gambaran ke lu, gue kan sukanya itu kan, atau menurut gue imaging yang bagus itu adalah vokalnya pas di tengah agak maju, dan suara yang lainnya tuh surroundingnya tuh bagus gitu ya. Cuman kalau di sini tuh gue ngerasanya kayak setiap instrumen tuh baris gitu pak, jadi kayak vokal di depan terus instrumennya tuh baris di belakang gitu yang rata. Memang untuk lu separasi tiap instrumen tuh oke, lu bisa dengerin dengan jelas, lu bisa pisahin dengan jelas, tapi menurut gue ini masih berdekatan gitu. Jadi kayak hampir nempel tapi deketan gitu. Jadi kesannya tuh uh, kurang dinamis ya gitu. Kesannya tuh kurang dinamis. Jadi menurut gue ini imagingnya sangat disayangkan sekali untuk harga segitu. Mungkin untuk beberapa lagu yang tadi hanya mengedepankan vokal, lu masih bisa tetap menikmati ya gitu. Di sini gue coba, sayangnya gue nggak punya ayam dengan harga segini. Gue ada satu ayam sih sebenarnya, cuman yang belum gue review ya, yang mungkin sebelumnya ini dari Tanjim juga, yaitu Tanjim Oksigen, cuma belum gue review. Nanti setelah gue review mungkin nanti ada komparasinya antara Origin sama Oksigen di videonya si Oksigen, jadi nanti kalian pantangin aja. Gue akan compare dengan source yang gue punya. Di sini gue punya Mojo 2, Vio Q15 sama HiBR 4 ya gitu. Kita mulai dari Mojo 2 dulu. Dari sisi Mojo 2 again, karena dia punya suara yang analog dan agak sedikit warm, menurut gue ini bass atau low frequency dari si Origin ini kerasa makin rich, bener-bener berasa makin apa ya, di push lah ke maksimum level gitu. Jadi bener-bener menyenangkan sekali. Dan sisi vokalnya ini berasa bener-bener analog, jadi kayak lu bener-bener ngedengerin kayak penyanyi itu ngebisikin lu gitu. Jadi enak sekali di pairing dengan Mojo. Untuk treble-nya sendiri gue nggak merasakan ada apa sih namanya improvement yang wow gitu ya. Cuman again treble-nya dia punya detail yang cukup bagus yang bisa di deliver sama si Mojo 2 ini. Jadi menurut gue ini recommended untuk pakai si Mojo 2. Kemudian untuk pakai lu pakai ke Vio Q15 ya, atau dia signature-nya itu kan lebih ke natural analytical ya. Jadi kalau lu pakai ini, menurut gue suaranya akan terasa lebih airy lagi. Memang vokalnya agak sedikit apa ya, nggak semerdu atau nggak selush dari Mojo 2, tapi masih dalam kategori yang baik. Tapi sisanya tuh lebih di apa ya, di suaranya lebih refine gitu. Yang paling ketara itu adalah dari sisi imagingnya ya. Gue ngerasa dengan pakai Vio Q15 ini, yang imagingnya tadi nempel, ini agak sedikit lebih renggang gitu. Jadi dia bisa ngasih atau ngedeliver suara imaging yang lebih baik menurut gue di Vio Q15 ya. Cuman sayangnya karena ini IM-nya itu adalah fokusnya adalah apa namanya, vokalnya gitu, mungkin nggak semerdu kalau lu pakai Mojo 2 gitu. Terus kemudian gue coba pairing sama HiBR 4 yang punya apa namanya, karakter warm sama vokalnya lebih maju.
Again nih vokalnya bagus sekali di pairing dengan si Origin, cuman sayangnya memang jelas jauh dari Mojo 2 ya, kayak yang lebih analog gitu. Tapi again dia bisa ngasih presentasi yang maju yang lebih bagus, merdu, smooth sekali, musikal, enak, nggak ada masalah ya. Jadi vokalnya bener-bener makin baik di sini. Bassnya sendiri memang tidak se rich yang ada di Mojo 2, cuma ada tambahan sedikit rumble yang menurut gua sih nggak terlalu wow banget ya. Jadi kayak apa ya, mungkin bisa dibilang masih masih dalam kategori yang rumble-nya itu lambat gitu. Jadi nggak terlalu di push yang impactful banget di si BR4 ini. Dari sisi treble jelas malah pakai si BR4 malah jadi sedikit agak lebih redup ya gitu. Jadi kalau buat gua yang rekomendasi jelas pakai Mojo 2. Kalau misalkan lu mau lebih refine atau lebih airy, lu bisa pakai yang karakternya mirip kayak Vio Q15. Tapi kalau untuk R4 kayaknya menurut gua baiknya mungkin kurang cocok ya sama si Origin ini gitu. Mungkin itu aja review dari gua. Apakah ayam ini rekomendasi untuk dibeli? Menurut gua kalau lu punya uang di bawah 4 jutaan kurang sedikit dan lu nyari ayam yang vokal sentrik dan lu pengen dengerin suara atau lagu dalam waktu yang lama tanpa adanya capek atau pegel ya ngedengerin lagu yang detail-detail yang terlalu makan konsentrasi kepala, menurut gue ini adalah ayam yang sangat cocok karena vokalnya benar-benar bagus banget, detailnya cukup, tapi tetap bisa mendeliver suara yang baik gitu, baik dari sisi bass, mid sama treble-nya gitu. Tapi untuk teman-teman yang nyari apa namanya bass yang bagus, energik, apalagi treble yang bright dan semangat gitu ya. Jelas nih ayam yang kurang cocok buat kalian, apalagi buat teman-teman yang nyari micro detail, jelas ini kurang cocok ya buat kalian. Jadi kalau teman-teman yang suka suara analytical, mungkin baiknya jangan beli ayam ini. Mungkin itu aja review dari gua. Kalau ada masukan kalian bisa komentar, klik di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini silahkan subscribe. Kalau misalnya nggak suka ya subscribe aja lah biar gue semangat dikit. Udah gitu aja, trust your own ears. Goodbye everyone.